Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Raffe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan karena hasil voting kemarin masih tetap menang session 10 pada siang hari dan session 6, 7, 8, 9 pada malam hari, maka gue bakalan lanjutin alur session 10-nya. Buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa langsung cek playlist di channelnya. Dan disitu akan banyak berurutan session-session sebelumnya yang pernah gue upload. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kedatangan Tianzu keempat di dalam pertempuran Xiaoyan dan Aliansian melawan Sekte Singa Mendalam. Saat ini Tianzu keempat menyerang semua orang, entah itu dari Aliansian atau dari Sekte Singa Mendalam. Beng 2000. Serangan yang membabi buta yang dilancarkan oleh Tianzu keempat. Banyak tubuh yang meledak ketika tempat itu menjadi kolam darah atas serangan dari Tianzu keempat ini. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Apa kamu lupa dengan kesepakatan kita? Ucap dari Xitian yang terluka parah oleh serangan dari Xiaoyan. Lalu Tianzu keempat mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke arah Xitian. Buar! Mati kau! Tubuh Xitian meledak dalam sekejap. Darahnya menyembur ke segala arah. Tarik kembali pasukan garis depan Aliansian. Orang ini sudah gila. Ini akan menjadi bunuh diri bagi pasukan biasa jika terlibat sesuatu dengannya. Ucap dari Cailin yang merajut. Baiklah, ucap dari Xiaoding dan Xiaoli. Sekarang kita hanya bisa berharap Xiaoyan bisa menghadapi orang ini. Jika tidak, benteng kuning misterius akan dalam bahaya besar. Ucap dari Hai Bodong. Iya, ucap Cailin. Melihat tubuh yang meledak akibat Tianzu keempat, Xiaoyan langsung mengamati musuhnya itu. Orang ini bernama Xiuhe, Tianzu keempat, sungai darah Tianzu. Selain itu, dia juga menguasai Grand Skill Blood Transforming. Dia mungkin bisa mengendalikan darah di tubuh seseorang. Ucap dari Xiaoyan. Tianzu keempat lalu berkata, kau berada di puncak dusun bintang 8 ya? Itu memang cukup kuat. Ucap dari Tianzu keempat. Saat Xiaoyan mengamati Tianzu keempat, gelombang doki pecah dari tubuhnya. Dan dokinya berubah menjadi nyala api yang ganas. Doki tidak akan bisa memblokir skill transformasi darah saya. Ucap dari Tianzu. Xiaoyan tiba-tiba merasakan darah di dalam tubuhnya mulai bergejolak. Tak terkendali. Skill Tianzu keempat memang merepotkan. Tetapi saat Xiaoyan hendak menekan darah yang bergejolak di dalam tubuhnya, dia merasa ada kekuatan aneh menyebar di hatinya. Dan kekuatan ini menyebar ke pembuluh darahnya. Dan rasa mendidih itu menghilang saat kekuatan itu bersentuhan dengan darahnya. Apakah ini adalah garis keturunan gabungan dari makam surgawi? Sepertinya skill transformasi darahmu tidak sekuat yang kamu kira. Ucap dari Xiaoyan. Melihat Xiaoyan dalam keadaan baik-baik saja, Tianzu keempat lalu berkata, bagaimana mungkin? Apa yang terjadi? Dia terheran-heran karena Xiaoyan baik-baik saja saat ini setelah dia mengeluarkan jurusnya tersebut. Xiaoyan tersenyum, kedua tangannya dengan cepat membentuk banyak segel misterius. Setelah pembentukan segel ini, tato klan misterius muncul di dahinya. Melihat kemunculan dari tato klan Xiao, Tianzu keempat lalu berkata, tato klan Xiao, kamu benar-benar telah mengaktifkan garis keturunan klan Xiao sekarang. Ucap dari Tianzu keempat. Aura Xiaoyan tiba-tiba melonjak saat tato klan itu muncul. Xiaoyan dengan nyaman menghirup udara saat dia merasakan gelombang doki di dalam tubuhnya. Tianzu keempat lalu berkata, meskipun skill transformasi darah tidak berguna untuk melawanmu, aku masih bisa merasakan aliran darah di tubuhmu untuk menentukan posisimu. Karena itu kecepatanmu tidak akan berguna melawanku saat ini. Ucap dari Tianzu keempat. Meskipun posisi Xiaoyan akan terdeteksi, tetapi Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghindar serangan dari Tianzu. Xiaoyan tetap melangkah maju dan membiarkan Tianzu mendaratkan serangannya terlebih dahulu. Mati kau Xiaoyan, ucap dari Tianzu keempat. Ya, buar. Pada saat yang sama, tinju panas dari Xiaoyan tiba-tiba dipukulkan. Kecepatan membuat lawannya tidak bisa bereaksi apapun. Angin telapak tangan dengan kejam menghantam tubuh Tianzu keempat. Buar!
Tianzu keempat terpental mundur beberapa langkah oleh pukulan Xiaoyan tadi. Sepertinya kamu tidak akan bisa bertahan jika kita terus bertukar pukulan dengan cara ini, ucap dari Xiaoyan. Tianzu keempat menatap kain di tubuh Xiaoyan. Dia menyadari bahwa serangannya sebagian besar telah diserap oleh kain aneh itu. Transformasi darah, teknik darah melahap yang hebat, teriak dari Tianzu keempat. Setelah teriakan ini terdengar, tubuh siapapun yang lebih lemah dari elit Duzun dalam radius 1 km pasti akan langsung meledak. Mereka berubah menjadi darah yang terus mengalir ke tubuh Tianzu keempat ini. Saat Tianzu keempat melahap semua darah ini, auranya mulai melonjak. Xiaoyan, hari ini aku akan menangkap semua darah klan Xiao bersama dengan garis keturunan yang telah kamu aktifkan saat ini, ucap dari Tianzu keempat. Xiaoyan lalu membentuk segel, api berwarna abu-abu keluar dari mulutnya. Teknik mengusir api 5 cincin, teriak dari Xiaoyan. Flame setan langit jahat berdarah, teriak dari Tianzu keempat. Hiat, buah. Xiaoyan, perhatikan, aku akan membuatmu menjadi debu, ucap dari Tianzu keempat. Kata-kata yang sombong, ucap dari Xiaoyan. Segel tangan Xiaoyan segera berubah. Teknik mengusir api 5 cincin, teriak dari Xiaoyan. Buar. Kumparan api 5 warna yang sangat besar melesat dan bertabrakan dengan jurus Tianzu keempat. Buar. Tianzu keempat terkejut ketika menyadari tiba-tiba Xiaoyan muncul di belakangnya. Telapak tangan pencipta surga hebat, teriak dari Xiaoyan. Buar. Tangan kanan Xiaoyan dengan keras memukul ke depan tanpa ragu-ragu dan lingkaran cahaya hitam terbentuk dengan secepat kilat. Jubah iblis berdarah, teriak dari Tianzu. Untungnya Tianzu keempat berhasil membuat armor tepat pada waktunya. Buar, buar. Meskipun armornya menghalangi serangan itu, Tianzu keempat tetap memuntahkan darah dan dia pun mencoba untuk mundur. Lalu Xiaoyan yang melihat Tianzu keempat ini akan mencoba mundur, dia lalu berkata, "Hei, mau kemana kau? Ini sudah berakhir," ucap dari Xiaoyan. Hah, tidak heran begitu banyak ahli dari Hall of Soul telah mati oleh bocah ini, ucap dari Tianzu keempat dalam hatinya. Dia merasa sangat menyesal karena telah menerima tugas yang sangat berbahaya ini. Lotus Flame di tangan Xiaoyan didorong ke depan tanpa ragu-ragu dan dengan kejam menghantam tubuh Tianzu keempat. Saat serangan itu mengenai Tianzu keempat, badai api yang mengerikan pun menyapu langit seperti kembang api. Wah, ledakannya masih ada bro, saking gede-gedenya ledakannya masih ada. Tianzu keempat ambruk jatuh ke tanah. Aku harus membunuhnya, ucap dari Xiaoyan. Dia lalu mengepalkan tangannya dan pilar api ungu coklat ditembakkan kepada Tianzu keempat yang ambruk tersebut. Wah, ampun om, ucap dari Tianzu keempat berteriak kesakitan. Tetapi dia masih bisa menggerakkan jarinya dan dia mengeluarkan sebuah token giok lalu menghancurkannya. Lalu pintu teleportasi muncul di samping Tianzu keempat dan menghisapnya. Dia masih saja bisa melarikan diri, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan tidak menyangka Tianzu keempat yang sudah menerima begitu banyak pukulan, dia masih bisa tetap hidup dan selamat untuk kabur. Xiaoyan lega. Saat ini bahaya yang mendatangi aliansian sudah teratasi, ucap dari Xiaoyan. Ratu Medusa yang melihat kejadian ini, dia lalu berkata kepada Xiaoyan, "Sepertinya kamu telah menjadi pahlawan lagi ya kali ini," ucap dari Cailin. Kepala Papilion Junior benar-benar melebihi harapan orang lain. Anda bisa menghabisi Shuhei. Reputasi iblis tua itu di daratan tengah saat itu tidak kalah dengan gurumu. Tetapi orang ini terkenal karena kebrutalannya, ucap 3 tetua Hu. Terima kasih semuanya. Aku pasti akan memberikan hadiah kepada kalian tepat pada waktunya, ucap dari Xiaoyan. Tidak apa-apa, dengan reputasi Tuan Yalau kami sangat mempercayainya, ucap dari 3 tetua Hu. Ayah sangat hebat, ucap dari Xiao Xiao. Xiaoyan menoleh dan mengamati Xiao Xiao yang melambaikan tangan kepadanya dari pelukan Cailin. Ayah, ayah. Lalu Xiaoyan bergumam dalam hatinya.
Ternyata aku benar-benar sudah menjadi seorang ayah. Ayahku pasti sangat senang jika mengetahui hal ini. Ayah, yakinlah bahwa aku akan menyelamatkanmu sesegera mungkin. Keluarga kita akan dipersatukan kembali saat itu, ucap Xiaoyan dalam hatinya. Xiaoyan lalu melangkah maju dan menarik Xiao Xiao dari pelukan Cailin. Sosok 7 warna tiba-tiba melesat keluar dan hinggap di bahu Xiao Xiao. Apakah ini adalah Seven Colored Hyphen Flowing Python? Tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu, Ratu Medusa lalu berkata, "Iya, kamu memang benar. Binatang ini tidak sepenuhnya didominasi olehku. Jiwanya menggunakan tubuh Xiao Xiao untuk bereinkarnasi. Sebagai hadiahnya, Xiao Xiao bisa menggunakan kekuatannya. Dengan kata lain, Xiao Xiao telah memiliki kekuatan elit Dozong saat dia lahir," ucap dari Cailin. Wah, Xiaoyan mengangkat alisnya saat mendengar ini. Meskipun Seven Colored Heaven Slowing Python memiliki potensi tak terbatas, itu masih merupakan kekuatan pinjaman. Putriku tidak akan hanya mengandalkan kekuatan orang lain, ucap dari Cailin. Kondisi Xiao Xiao saat ini sudah sangat baik karena pil tulang darah jiwa surgawi yang telah kamu kirimkan kepadaku, ucap dari Cailin. Pil tulang darah jiwa surgawi mungkin bagus, tapi itu masih belum cukup, ucap dari Xiaoyan. Aku ingin yang terbaik untuknya, ucap dari Xiaoyan lagi. Suku ular kemungkinan besar belum pernah bertemu dengan Grandmaster Alchemist sejati. Oleh karena itu mereka hanya memiliki 3 tingkatan teknik rahasia itu. Pil tulang darah jiwa surgawi hanya pil tingkat 7. Itu rendah. Itu mungkin bisa membangun pondasi seseorang, tetapi itu jauh dari kesempurnaan, ucap dari Xiaoyan. Tiba-tiba ada seseorang yang ikut berkomentar. Pil tulang darah surgawi mungkin bagus, tetapi ada banyak yang bahkan lebih bagus. Contohnya adalah pil bodhisattva misterius ini. Ini adalah pil obat tingkat 7 puncak dan sangat cocok untuk Xiao Xiao. Tetapi aku hanya memiliki peluang 40% untuk keberhasilan menyempurnakan pil obat semacam itu. Aku rasa ketua aliansian sendiri harus melakukan penyempurnaan agar kemungkinan berhasil lebih tinggi, ucap dari Guhe. Grandmaster Guhe, bagaimana kabarmu? Tanya dari Xiaoyan. Kepala aliansi, Anda telah menghilang selama beberapa tahun sekaligus. Akhirnya Anda kembali juga saat ini, ucap dari Guhe. Grandmaster Guhe dapat dianggap sebagai salah satu dari beberapa Grandmaster Alchemist teratas di bagian barat laut benua. Aula Pil telah menjadi cukup kuat di bawah manajemennya. Orang-orang di belakangnya adalah tetua Aula Pil. Mereka semua adalah alchemist tingkat 6 dan merupakan pilar teratas dari Aula Pil, ucap dari Cailin. Cailin lalu berkata lagi, karena Aula Pil terlalu penting bagi aliansian, beberapa eselon atas dari Aula Pil telah menjadi arogan. Bahkan ada beberapa yang berpikir bahwa aliansian tidak akan ada tanpa Aula Pil. Aula Pil perlahan menjadi mandiri. Aku bukan seorang alkemis. Oleh karena itu reputasiku kurang bagus dibandingkan reputasi Guhe di hati orang-orang dari Aula Pil, ucap dari Cailin lagi. Sepertinya aliansian tidak bersatu seperti yang aku bayangkan. Kesombongan seperti itu tidak bisa dibiarkan tumbuh. Kalau tidak, itu pasti akan menjadi kanker bagi aliansian di masa depan, ucap dari Xiaoyan. Lalu Xiaoyan melirik Guhe dan beberapa tetua Aula Pil di belakangnya. Xiaoyan lalu berkata, pil bodhisattva misterius juga bagus, tetapi itu bukan pilihan terbaik. Aku ingin tahu apakah Grandmaster Guhe telah mendengar tentang pil obat yang dikenal sebagai pil awal mula, ucap dari Xiaoyan yang bertanya. Pil awal mula tingkat 8. Apa kepala aliansi sudah bisa memperbaiki pil obat tingkat 8 itu, ucap dari Guhe. Pil obat tingkat 8 dibedakan dengan jumlah warna pil lightning. Pil awal mula harus menarik pil lightning 5 warna. Grandmaster Guhe, kumpulkan semua alkemis di Aula Pil besok. Aku akan menyempurnakan pil di depan semua orang di Aula Pil. Setiap orang harus hadir. Siapapun yang tidak datang akan segera aku keluarkan dari aliansian. Ketika aku pergi dulu, aku telah memberikan Aula Pil kekuasaan dan keuntungan yang tidak dimiliki oleh aula-aula lainnya. Tetapi Aula Pil hanya memiliki kurang dari 5 alkemis tingkat 7. Ini sungguh tidak efisien, ucap dari Xiaoyan. Guhe mendengar kata-kata Xiaoyan, dia lalu menjawab.
Baiklah ketua aliansi, kalau begitu aku akan kembali dan mengumpulkan anggota aula untuk menunggu kedatangan ketua aliansi besok, ucap dari Guhe. Setelah itu Guhe menganggukkan kedua tangannya. Ketika Xiaoyan mengangguk, Guhe memimpin beberapa sesepuh dari aula pil untuk pergi. Apakah itu perlu? Menjadi terlalu kasar kemungkinan akan menyebabkan para alkemis yang angkuh itu merasa tidak senang, ucap dari Cailin. Tidak senang, mereka hanyalah alkemis biasa. Oh ya, kebetulan aku berencana untuk membantu Xiao Xiao memperbaiki pil obat. Aku akan mengeluarkan kuali dan memperbaiki pil di aula pil besok untuk pencegahan. Lagi pula sudah waktunya juga untuk mengelola aula pil ini dengan benar, ucap dari Xiaoyan. Ratu Medusa lalu berkata, beberapa sesepuh dari aula pil belum muncul. Orang-orang itu adalah duri sejati di aula pil. Ada 2 alkemis tingkat 7 di antara mereka. Mereka sangat arogan. Berdasarkan beberapa informasi yang aku peroleh, tampaknya mereka pernah secara diam-diam menjual pil obat aula pil ke sumber luar. Namun aku belum menemukan bukti apapun dan belum bisa melakukan apapun saat ini, ucap dari Cailin. Mendengar itu Xiaoyan lalu berkata, oh begitu ya, ucap dari Xiaoyan. Singkat cerita, pada saat ini di sebuah ruangan besar di dalam aula pil ini sedang terjadi perdebatan. Kepala aliansi yang benar-benar menyebalkan. Dia baru saja kembali, tetapi dia sudah ingin campur tangan dalam masalah aula pil. Jika bukan karena aula pil, aliansi yang tidak mungkin memiliki pencapaian seperti sekarang, ucap seseorang tetua berjubah abu-abu yang bernama Liu Chang. Orang ini juga seorang alkemis tingkat 7. Sementara itu Guhe duduk di kursi pemimpin di ruangan besar itu. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa berkat penyempurnaan pil yang cukup hebat yang dilakukan Liu Chang. Tetapi keterampilan manajemennya sedikit kurang. Fama juga duduk di samping Guhe. Liu Chang lalu berkata, Kepala Aulagu, Anda harus berbicara dengan kepala aliansi mengenai masalah ini. Aula pil tidak bisa dibandingkan dengan aula lainnya. Bahkan wakil kepala aliansi tidak ikut campur dalam masalah aula pil selama bertahun-tahun ini. Kami memang bersyukur bahwa kepala aliansi telah membalikkan keadaan saat ini. Tetapi jika dia benar-benar ingin campur tangan dalam masalah aula pil, maka kekacauan akan terjadi di sini, ucap dari Liu Chang. Mendengar itu Guhe lalu berkata, Kepala aliansi yang juga seorang alkemis. Selain itu, keterampilan alkemisnya jauh melampauiku. Dia bukan orang yang awam atau dia bukan orang sembarangan, ucap dari Guhe. Kepala Gu, Anda tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Kepala aliansi telah lama pergi. Aula pil saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Apakah ketua aliansi lebih tahu dari kita tentang berbagai masalah yang kita hadapi selama ini? Ucap dari Liu Chang. Selain itu, penyempurnaan pil obat tingkat 8 bukanlah hal sesuatu yang bisa dibicarakan begitu saja. Setiap orang harus menyadari hal ini dengan jelas. Ketua aliansi mungkin memang kuat, tetapi itu tidak berarti bahwa dia akan mampu memperbaiki pil obat tingkat 8. Beberapa dari kita semua adalah alkemis tingkat 7 tertinggi. Kami tahu kesulitan untuk maju ke tingkat alkemis tingkat 8. Ketua aliansi masih muda, kemungkinan dia bisa menerobos tidak tinggi, ucap dari Liu Chang lagi. Setelah itu Guhe lalu berkata, masalah ketua aliansi bisa memperbaiki pil obat tingkat 8 atau tidak, itu bukanlah sesuatu hal yang harus kamu khawatirkan. Bagaimanapun semua orang harus tiba tepat waktu besok. Tolong jangan melakukan hal yang sembarangan. Selama kamu mengakui kesalahanmu, kepala aliansi tidak akan melakukan hal apa-apa. Baiklah, sekarang cukup sampai di sini. Kalian semua harus pergi sekarang, ucap dari Guhe. Ruangan besar itu menjadi kosong dalam sekejap ketika orang-orang ini pergi. Setelah itu Guhe diam menoleh dan menatap ke Fama. Kakak Fama, bagaimana menurut Anda memandang masalah ini? Ucap dari Guhe. Perubahan suasana di aula pil selama bertahun-tahun ini, kamu memang tidak pandai mengelola sesuatu. Hal ini mengakibatkan Liu Chang dan teman-temannya menjadi lebih kuat di aula pil. Aku sudah menyarankanmu untuk tidak terlibat dalam hal ini. Kamu harusnya menyadari taktik kepala aliansi. Dia tidak akan lembut ketika saatnya menjadi ganas. Meskipun aula pil ini penting,
itu saja tidak akan bisa menekan kepala aliansi. Bukan hal yang tidak mungkin untuk dia membubarkannya. Selain itu, dengan kekuatan ketua aliansi saat ini, dia mungkin tidak terlalu memikirkan Aulapil saat ini. Ucap dari Fama yang panjang lebar. Guhe mendengar ini dia lalu diam saja karena memang menyadari hal tersebut. Kali ini Aulapil mengalami perubahan yang sangat drastis. Mengingat karakter ketua aliansi, dia tidak akan hanya duduk dan membiarkan karakter semacam ini berkembang. Untungnya meskipun kamu tidak pandai mengelola, kamu tidak terlibat dalam hal-hal yang tertentu. Kalau tidak, aku khawatir kamu akan kesulitan membela diri. Sekarang mari kita tunggu dengan tenang apa yang akan terjadi besok, ucap dari Fama. Singkat cerita, keesokan harinya pun tiba. Aulapil sudah sangat ramai saat ini. Guhe melihat sudah ada 100 alkemis lebih di dalam alun-alun. Tetapi dia tidak melihat Liu Chang dan Wu Zhen di antara mereka. Kedua orang tua itu benar-benar ceroboh, ucap dari Guhe. Lalu Xiaoyan pun muncul di sana. Salam ketua aliansi, kelompok Guhe menyapa ketika mereka melihat Xiaoyan muncul. Xiaoyan lalu sedikit mengangguk. Lalu Xiaoyan melangkah naik ke tempat panggung batu yang menjulang tinggi di alun-alun. Hari ini aku akan mengeluarkan kuali dan memperbaiki pil obat tingkat 8. Setiap orang harus mengamati prosesnya kali ini. Ini akan berpengaruh pada kalian di masa depan, ucap dari Xiaoyan. Kemudian dia melambaikan tangannya dan kuali obat pun muncul. Dia menggosok telapak tangannya dan banyak bahan obat yang dipenuhi dengan energi kuat melayang di sekitar tubuhnya. Aku sedikit terlambat kali ini dan hampir melewatkan pil pemurnian kepala aliansi, ucap dari Liu Cheng dan juga kelompoknya yang mengikuti dari belakang. Karena kamu sudah tiba di sini, silakan duduk, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan melanjutkan prestasinya. Dia menjentikan jarinya dan nyala api ungu coklat mendesing ke dalam kuali obat. Lalu ratusan bahan obat di sekitar terus-menerus masuk ke dalam kuali obat. Setelah itu disempurnakan oleh api dalam waktu yang singkat. Seluruh proses penyempurnaan ini sangat mulus dan bahkan tidak berhenti sekalipun. Sungguh tekanan spiritual yang menakutkan, ucap dari Guhe yang melihat kejadian ini. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga terhibur. Gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang selalu mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Gue bukannya nggak mau menambahin durasi videonya. Gue tambahin durasinya jadi 30 menit atau 40 menit atau bahkan 1 jam. Tapi gambar doang terus aja dan musiknya itu terus. Musiknya itu aja, itu akan gampang. Gue ibaratnya gini, gue baca lama, gambar taruh gue isi musiknya itu aja sampai selesai, kan gampang. Kalau misalkan setiap scene ganti-ganti musik itu, ganti ini itu kita emang dari awal, gua yang edit itu dari awal dengerin kira-kira momen mana nih yang pas untuk musiknya yang ini dan momen mana yang pas untuk scene ini. Itu sama aja kita tonton dulu atau dengerin dulu. Kalau durasinya 20 menit itu akan memakan waktu buat pengeditannya itu lebih dari 20 menit, bisa setengah jam, bisa juga 1 jam. Kalau misalkan nggak ditonton dulu begitu, kita nggak bakalan tahu di mana pas scene musik yang keren. Ketika masa orang sedih musiknya deng deng dong, kan nggak mungkin. Kalau misalkan musiknya mau 1, gue bisa bikin durasinya panjang ya Om. Oke, terima kasih dan assalamualaikum, dadah.